Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masuk ke pembelajaran Bina, IPA, dan PKN. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa kita tukar doa ya teman-teman. Ayo, silakan berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baik teman-teman, di awal pembelajaran ini kita insya Allah akan belajar bahasa Indonesia. Nah teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang pidato. Untuk hari ini Ustazah akan mengulang kembali apa saja inti atau unsur-unsur pokok dalam sebuah pidato. Baik, dalam sebuah pidato itu yang pertama ada apa teman-teman? Ada salam pembuka. Nah, salam pembuka itu seperti apa? Bisa ucap salam, itu namanya salam pembuka. Sapaan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nah, itu merupakan bentuk dari salam pembuka. Nah, yang kedua ada namanya pendahuluan. Pendahuluan itu berisikan tentang puji syukur, sholawat. Nah, itu terletak pada bagian pendahuluan. Terus ada kata penghormatan di sana. Nah, itu termasuk ke dalam pendahuluan. Yang ketiga apa teman-teman? Nah, betul. Yang ketiga itu disebut dengan inti. Nah, inti itu adalah berisikan tentang isi sebuah pidato. Misalnya kita mau menyampaikan tentang apa? Tentang kemerdekaan. Berarti inti dan isi dari pidato tersebut adalah tentang kemerdekaan. Nah, insya Allah kita dalam Bina ini akan membahas lebih lengkap tentang inti dari sebuah pidato. Nah, yang keempat namanya penutup. Nah, penutup ini berisi tentang rangkuman atau kesimpulan dari pidato yang kita sampaikan pada saat itu. Dan yang kelima namanya salam penutup. Nah, salam penutup ini adalah berisikan tentang ucapan terima kasih dan juga ucapan salam. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah mengulang unsur pokok dari sebuah pidato. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan sebuah contoh pidato. Disimak ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin semua. Segala puji pada Allah yang telah memberikan segenap limpahan nikmat yang luar biasa ini. Tak lupa rasa syukur juga kita ucapkan karena di pagi yang cerah ini masih bisa menikmati udara yang sangat segar. Pada keadaan yang penuh tawa dan keharuan ini, izinkan Ana untuk menyampaikan pidato yang bertema perpisahan. Detik yang begitu cepat berlalu sangat tak terasa, hingga akhirnya kita sampai pada waktu perpisahan ini. Rasa sedih dan bahagia kini menyelimuti hati kami. Selama 6 tahun menuntut ilmu di sekolah ini, banyak sekali pengalaman yang berharga. Semoga apa yang diberikan oleh Ustazah dapat bermanfaat bagi kehidupan seterusnya. Ana sebagai perwakilan dari teman-teman mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustazah. Selama menuntut ilmu di sini, kami sangat menyadari bahwa begitu banyak kesalahan yang diperbuat baik sengaja ataupun tidak. Semoga keikhlasan dan ketulusan yang ada di hati Ustazah semua dapat menjadi doa untuk kesuksesan kami. Tempat ini menjadi saksi pertemuan yang begitu berkesan dan terkenang selamanya. Kami semua tak bisa berbalas budi apapun, kecuali hanya bisa mendoakan. Semoga sekolah ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Tak lupa kepada adik-adik tercinta, kami menitip pesan agar belajarnya bisa lebih giat dan rajin lagi. Demikian pidato yang berisi beberapa kalimat perpisahan yang dapat Ana sampaikan. Sekali lagi Ana ucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf kepada semuanya apabila ada kesalahan. Jika ada kekurangan maka Ana memohon maaf karena sesungguhnya yang memiliki kesempurnaan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita tentukan unsur pokok dari pidato tadi.
Pertama, salam pembuka terdapat pada bagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin semua. Nah teman-teman, seperti yang Ustazah jelaskan di awal tadi, pendahuluan itu berisi ucapan syukur, penghormatan, dan memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Nah seperti ini contohnya ya teman-teman. Sedangkan inti dari pidato yang kita contohkan tadi adalah tentang perpisahan. Nah teman-teman, pada inti pidato berisi tentang isi atau topik pidato secara lengkap. Nah selain itu, pada isi pidato ini juga terdapat kalimat ajakan atau bujukan yang digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Nah, contohnya pada teks pidato yang kita bacakan tadi. Di sana yang berpidato membujuk para pendengar di sana, yaitu pendengarnya adalah ustadz-ustazahnya, agar mendoakan untuk kesuksesannya, seperti itu. Nah, yang seperti ini namanya penutup teman-teman. Dan ini salam penutupnya. Nah, baik teman-teman, tugas bahasa Indonesia untuk hari ini terdapat pada halaman 164 sampai 165. Nah, ngapain aja itu Ustazah? Nah, tugas antum adalah silahkan membuat sebuah pidato sesuai tema ini. Nah, dan kemudian silahkan antum berpidato, kemudian direkam oleh bundanya atau oleh ayahnya, boleh juga. Kemudian silahkan dikirim kepada ustazah wali kelasnya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pembelajaran PKN. Nah teman-teman, pada peta pelajaran PKN ini kemarin kita sudah mempelajari tentang makna dari persatuan dalam perbedaan, baik itu perbedaan yang ada dalam keluarga sendiri, baik perbedaan yang ada di masyarakat, dan juga perbedaan yang berada di negara kita. Nah, perbedaan yang berada di masyarakat itu contohnya apa? Bisa jadi berbeda suku, berbeda agama, berbeda pendapat, berbeda daerah asalnya. Nah, itu merupakan suatu perbedaan. Namun, dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat tersebut tidak menjadikan kita untuk berpecah belah, tapi malah menjadikan kita untuk bersatu teguh. Nah, begitu juga dengan perbedaan-perbedaan yang ada di sebuah negara. Negara kita ini juga dibangun oleh orang-orang yang berbeda. Bahkan ada yang berbeda, ada yang dari orang luar negeri seperti itu, seperti orang Jepang yang bersedia untuk dipakai rumahnya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi teman-teman, perbedaan itu merupakan rahmat, tinggal bagaimana cara kita untuk menyikapinya. Baik teman-teman, untuk tugas PKN hari ini terdapat pada halaman 134 sampai 135, yaitu bercerita tentang manfaat persatuan dan kesatuan berdasarkan pengalaman antum. Nah, temanya di mana dicari ustazah? Ada di dalam halaman tersebut. Silahkan dipilih salah satu ya teman-teman. Baik teman-teman, kita akan masuk kepada pembelajaran IPA. Pada pembelajaran IPA kali ini, kita akan membahas manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungannya. Yang pertama ada tumbuhan dan yang kedua ada hewan. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama untuk bahan makanan. Nah, untuk bahan makanan ini banyak kita temukan seperti kangkung, itu yang diambil daunnya juga, batangnya juga, seperti bayam dan lain-lainnya. Kemudian bahan sandang. Sandang ini disebut juga dengan pakaian. Nah, tumbuhan apa yang dimanfaatkan untuk pakaian? Contohnya adalah kapas. Kemudian untuk bahan bangunan seperti pohon jati,
Kemudian bahan untuk obat-obatan ada jahe, daun kumis kucing, daun jambu biji. Kemudian ada bahan baku industri seperti pembuat karet, yaitu dari getah karet. Pewarna alami seperti daun pandan atau daun suji, wortel, kunyit untuk pewarna kuning. Dan terakhir untuk menjaga kualitas air seperti tumbuhan bakau menjadi penyaring alami dari laut menjadi air tawar. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, penghasil bahan pangan. Pangan itu artinya makanan, teman-teman. Jadi contohnya daging, telur, dan susu. Selanjutnya, penghasil bahan sandang atau pakaian. Contohnya adalah kain sutra dari ulat sutra. Selanjutnya, sebagai penghasil bahan kerajinan. Contohnya kulit sapi atau kerbau dibuatkan untuk beduk masjid. Kemudian dibuatkan ke pembuat wayang kulit. Kemudian bulu angsa untuk membuat kok. Apakah antum tahu dengan kok? Nah, iya, untuk main raket. Selanjutnya, penghasil pupuk organik. Contohnya kotoran hewan seperti sapi dan kambing dapat dibuat sebagai pupuk organik. Terakhir, hewan dapat dimanfaatkan untuk penghasil tenaga. Nah, contohnya tenaga kuda yang dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Nah, teman-teman, untuk tugas IPA-nya silahkan membuat peta konsep pelajaran IPA. Nah, seperti ini contohnya ya. Nanti akan Ustazah kirimkan lewat WA juga. Baik teman-teman, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan kepada wali kelasnya masing-masing. Tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa ditonton videonya dari awal sampai akhir dan dikerjakan tugasnya hari ini. Barakallah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.